Fatimah bertanya, pernah nggak cambuknya kepake? Alhamdulillah cambuknya dilempar, saya yang dicium sama suami saya. Mohon maaf ya, jomblo bersabar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, jamaah kajian Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah kembali dihadirkan di majelis ilmu. Insyaallah banyak keberkahan yang akan Allah turunkan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat, bisa diamalkan dan Allah istiqomahkan kita dalam mengamalkannya. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembahasan tafsir, ada satu pertanyaan. Saya ingin bertanya mengenai waktu sholat, khususnya di Indonesia. Saya pernah mendengar kalau waktu sholat di Indonesia terlalu cepat. Sehingga ada yang sebagian masjid yang melonggarkan waktu antara adzan dan iqamahnya, jedanya sekitar 20 menit dibandingkan masjid pada umumnya. Apakah yang demikian benar yang demikian? Jika benar, bagaimana dengan sholatnya yang orang-orang yang bisa dikatakan terlalu cepat waktu sholat subuhnya? Apakah harus sholat di masjid yang memberi jeda 20 menit walaupun jaraknya jauh? Jazakallahu khairan. Baik, saya kalau tidak salah ingat ya, nanti bisa dikoreksi bagi yang pernah membacanya. Ini pernah dibahas di majalah Kiblati kalau nggak salah dulu ya, dari Syekh Mamduh kalau nggak salah itu, bahwa fajar itu ini yang banyak polemik sholat subuh ya. Adapun sholat-sholat yang lain tidak terlalu dipermasalahkan. Sholat subuh itu jelas ya, kalau dalam ayat itu surat Al-Baqarah itu ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Salat subuh itu maksudnya adalah ketika fajar shadiq, dengan tanda itu semburat merah. Merah, kalau gambar Al-Quran itu ada garis putih memanjang begitu, itu shadiq ya. Kalau kadib itu naik kayak ekor serigala kalau Nabi gambarkan ya, itu memang tanda alam. Ini jarang kita perhatikan sekarang karena sudah dimudahkan dengan HP ya atau jam itu. Nah, ini pembahasan ini memang jadi polemik dari para ulama itu. Yang jelas ada fajar itu yang dikategorikan sudah masuk, ada yang sempurna ya. Sudah masuk itu artinya belum semburat merah sempurna, itu ketika sudah kelihatan putih memanjang ya, itu sudah masuk kategori fajar shadiq ya. Meskipun untuk menuju sempurna itu sudah ada semburat warna sudah merah menyingsing, itu fajar menyingsing, fajar shadiq itu.
Lah ini dikaji waktu sholat abadi yang di Indonesia itu setelah dikaji, ini pakai abadi nggak ini? Itu, tapi ini jarang diupdate kayaknya ya, cuma dipasang aja ya, karena sudah ada apa ini running digital tag ini. Setahu saya pernah dibahas polemik ini, kiblatnya kalau tidak salah dari Mesir ya waktu ini. Ini oleh para ulama dicocokkan subuhnya ini sudah masuk meskipun belum sempurna. Dalam hal ini artinya waktu sholat subuh masjid-masjid di Indonesia kalau mengacu pada sholat abadi ini sudah termasuk sah meskipun belum sempurna. Nah, adapun yang hati-hati memberi jeda 20 menit itu ya lebih baik itu, karena itu menuju yang paling sempurna semburat merahnya. Begitu yang saya baca dari majalah Kiblati tentang polemik sholat subuh. Kalau Anda bisa hadir di masjid yang tadi menunggu sempurna, jadi ada RHI Ru'yatul Hilal Indonesia. Itu memang kalau di waktu sholat itu yang paling tepat ya istiwa sebenarnya. Kalau istiwa itu ya dengan tadi apa namanya patokannya ru'yah tadi itu ya matahari tadi ya. Alam shawab. Jadi itu yang saya baca. Jadi tetap sah sholat yang berpatokan waktu sholat abadi ini ya, meskipun tadi di Indonesia itu baru masuk kategori masuk sotiknya belum sempurna. Wallahu alam bissawab ya. Yang kedua, apa itu sholat sunnah mutlak? Saya dengar 2 rakaat sebelum asar tidak ada sholat rawatib qobliyah, adanya sholat sunnah mutlak. Lalu apa bedanya keduanya? Baik, sholat rawatib ya, ada badiyah dan qobliyah itu sudah jelas namanya sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini ada 12 rakaat. Di riwayat yang lain 2 rakaat sebelum zuhur sehingga 10 rakaat. Nah, ini yang sunnah muakkadah yang Nabi nggak pernah ninggalkan. Bahkan Nabi pernah ba'da duhur kedatangan tamu sampai menjelang asar. Kemudian beliau sholat sunnahnya setelah asar di rumah, di kamar. Ditanya oleh salah seorang istrinya, apa ada wahyu baru ya Rasulullah? Kok ada ba'diyah asar itu? Tidak, tadi ada tamu utusan menyibukkan saya dari ba'diyah zuhur, maka ini menjadi qadha dari ba'diyah zuhur. Itu sunnah muakkadah. Adapun selain itu ya, misalnya di sini saya lihat nanti misalnya pada adzan isya ada yang berdiri sholat, ada yang enggak. Nah, Nabi tidak menjadikan 2 rakaat sebelum isya itu muakkadah, tapi sahabat mengerjakan dan Nabi tidak melarangnya. Nah, itu menjadi sebuah takrir pendiaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo mengerjakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Wong ini sunnah. Nah, apa sama ini 2 rakaat sebelum asar itu ya. Anda sudah datang, kemudian sudah tahiyatul masjid, adzanlah muadzin, sambil nunggu adzan sholat 2 rakaat. Ini kalau sholat mutlak boleh. Sholat mutlak itu sholat di semua waktu di luar waktu yang terlarang ya, ba'da subuh sampai matahari meletak atau terbit itu dilarang ya. Kemudian ba'da asar ya sampai matahari tenggelam itu juga dilarang. Itu sholat-sholat yang waktu yang dilarang, atau di persis di pertengahan siang sampai tergeser sedikit mataharinya. Nah, di luar itu boleh
mau 8 rakaat, 10 rakaat tiap masuk masjid juga boleh. Ada hajat Anda sholat 2 rakaat boleh, namanya sholat mutlak. Sama ketika tadi Jumatan, sebelum Jumatan Anda mau sholat berapa kali juga dibolehkan, itu mutlak. Nah, ini kan disuruh memperbanyak sholat di hari Jumat itu, ya, mau 2 rakaat, 4 rakaat boleh. Jadi kalau dikaitkan dengan sholat sunnah mutlak dengan qobliyah, kalau qobliyah itu saya maksudnya adalah di sini yang muakkadah, yang tadi saya sebut tadi sebelum subuh, sebelum zuhur, itu yang sebelum, yang ba'diyah ya, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Wallahu alam bissawab. Kemudian kalau bicara masalah sholat ini mutlak, yang namanya mutlak itu ya nggak ada kaitannya dengan waktu, bebas gitu maksudnya, di luar waktu yang dilarang ya. Itu 2 pertanyaan. Nanti kalau ada pendapat lain silakan bisa didiskusikan, karena fikih itu biasa, satu pendapat ada pendapat lain yang berbeda, itu hal yang biasa. Ada madzhab 4 itu juga sering berbeda pendapat. Yang penting tidak sampai berlebihan menyikapinya, karena urusannya adalah istihadiyah fikih itu. Baik, kita masuk ayat ke berapa, Pak? 40? 34 ya. Ya. Baik, saya harus ngulang ini karena ada pembahasan yang terkait semuanya ini. Dari mulai 32 sampai 34 ini terkait, karena nanti kalau tidak diurutkan ada yang tidak terbahas, tidak nyambung maksudnya. Ayat ke-32 dulu itu tentang adab ya. Kemarin meskipun sudah saya jelaskan ini secara umum ya. Ini adab. Meskipun khitabnya ayat ini bicaranya kepada istri Nabi, tetapi ulama ahli tafsir sepakat ini berlaku untuk semua perempuan. Ada berbicara yang pertama 32 itu ya. Ya nisa'an Nabi, hai istri Nabi, lastunna ka'hadim minan nisa, kamu tuh enggak sama dengan perempuan mukminah yang lain. Ini taqwaitunna, kalau kalian bertakwa. Kemarin kan sudah dibahas ya, istri-istri Nabi itu kalau maksiat adabnya double, kalau berbuat baik juga pahalanya double ya, sebanding. Fala takhda'na bil qaul, maka janganlah kamu melunakkan suaramu. Wah, fayatma'alladzi fi qalbihi marad, agar orang-orang yang hatinya kotor itu tidak berpikir apa? Negatif, ngeres lah. Ya, makanya perempuan itu meskipun Allah sampaikan di sini wa qulna qaulan ma'rufa, bicaralah dengan yang baik, dalam keterangan tafsirnya itu dengan tegas, tanpa berlembut-lembut ya kepada lawan jenis. Ya ini sama aja, mau di telepon, mau di rumah itu ya. Karena memang ayat ini untuk istri Nabi, tapi ahli tafsir sepakat ini berlaku untuk semuanya. Jadi memang tidak benar kalau perempuan itu sama suaminya nggak bosok, sama orang lain malah melipit. Ya, itu perihalnya sama. Ketika di dalam rumah malah tidak berhias, ketika keluar rumah malah berhias. Ya, begitu ya ibu-ibu? Enggak katanya, alhamdulillah ya. Ya. Kalau begitu keliru. Kalau sama seperti ini ya, dengan suaminya malah tegas, nggak bisa berlembut-lembut, dengan orang lain malah berlembut-lembut. Dengan bakul sayur saja bosok-bosok, kok masuk sama suaminya tidak bosok. Apa kelebihan bakul sayur ya? Tidak merendahkan. Tapi faktanya begitu. Kadang nek ngenyang itu melipit maksudnya gitu ya. Angsal mboten Pak.
Ya, misalnya itu, makanya ini diatur. Mohon maaf, ini surat Al-Ahzab ini mengatur hal-hal yang nampak remeh dalam pandangan orang, tapi ini jadi tidak baik kalau nggak diatur dalam Islam. Makanya ketika Allah sudah bicara tentang surat Makkiyah 13 tahun itu pondasi. Betul, Al-Quran itu ada berapa ayat? 6.236 ayat Al-Quran itu, kalau tidak salah ya, dibuka aja, insya Allah benar ya. 6.236 ayat. Yang 4.700 sekian itu turun di kota Mekah. 4.700-an itu hampir 70% atau 75% Pak, turun di Mekah. Yang dibahas akidah, surga, neraka, kisah-kisah umat terdahulu, ya, azab umat-umat yang bangkang, ya, buah dari ketaatan, itu yang dibahas terus. Sementara di Madinah itu hanya sekitar tadi, ya mungkin 1000 berapa begitu ya, karena tadi 6.200-an sudah 4.700 turun di Mekah itu. Lah yang dibahas apa? Satu, masalah ibadah Pak. Maka puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah, zakat fitrah, zakat mal juga tahun kedua Hijriah. Kemudian jilbab nanti dibahas di ayat ini, surat Al-Ahzab. Jadi 13 tahun muslimah itu ya nggak nutup aurat, maksudnya nggak nutup dengan jilbabnya, nggak ada syariatnya itu. Yang penting kan akidahnya mantap untuk di awal-awal itu kokoh gitu. Karena kalau belum kokoh, nanti dikasih beban-beban syariah, apa yang terjadi? Ya monting nek basa Jawane Pak, wis golek dalil sing cocok lah gitu ya. Banyak kan begitu. Yang paling sensitif bahas riba. Bahas riba itu paling sensitif itu. Ya, kalau nek bisa nyari ulama yang bolehkan riba, syukur-syukur bolehkan deposito itu. Dicarilah dari ujung barat sampai timur itu, cari fatwa ya, mubang-mubang itu. Karena pondasinya nggak siap, sesuatu diharamkan oleh syariat itu. Nah ini makanya ngaji kita itu kan ngajinya nggak urut Pak. Makanya ya tadi dampaknya tadi ya kita nggak siap karena nggak punya pondasi itu, nggak yakin. Kalau Allah itu sudah menyampaikan waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, siapa yang manut sama Allah, yang haram dijauhi, Allah sudah jamin itu yaj'allahu makhrajan, disiapkan jalan keluar. Masih ditambah bonus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, disiapkan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini kan iman semua Pak ya, ya abot enggak? Berat itu ya, makanya karena nggak punya pondasi itu ya berat pokoknya kalau nggak punya pondasi itu ya. Nah selain bicara ibadah, bicara muamalah, ngatur hablum minan nas, hablum minallah di Mekah itu diaturnya. Makanya doa Nabi setiap pagi ya Pak, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rizqon thayyiban ini urusannya muamalah Pak, panduan cari duit ini ya. Makanya untuk bisa pinter pulang bawa harta yang barokah itu pertama modalnya apa? Ngaji, ilmu itu. Makanya Nabi minta ilmu dulu, ya Allah minta ilmu, baru ya Allah minta rizki yang halal. Artinya potensinya besar tergelincir cari rezeki kalau enggak ngaji. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan man yatajaro, siapa berbisnis, siapa dagang, walam yatafaqqah, dan dia tidak memahami fikih jual beli, faqad irtatoma summa irtatoma, dia sungguh telah tergelincir. Satu, dalam riba. Dua, dalam menipu, ghoror. Tiga, dalam zulmu, mendolimi orang lain karena nggak punya ilmu. Nah, baru bicara yang ketiga, wa amalan mutakabbalan. Berarti Islam itu isinya dua Pak. Kalau nggak muamalah apa? Ibadah. Nah, muamalah kaitannya bisnis, bertetangga, akhlak yang baik.
bermuamalah bersama kaum muslimin itu muamalah semua. Nah ibadah tadi amalan mutakabbalan, amal nggak bakal bener, nggak bakal diterima juga kalau nggak mau ngaji. Nah ini berarti kuncinya di mana? Ya ngaji itu. Mau ngaji YouTube, ngaji di mana-mana kan yang penting ngaji Pak, karena itu ilmu kan luas, mau dicari dimanapun itu ya. Kekalahannya barangkali kalau ngaji YouTube itu ya nggak dapat keberkahan majelis ilmu ya, karena dalilnya Nabi man salaka thariqan, siapa yang keluar rumah menempuh perjalanan tujuannya cari ilmu kan, bukan siapa yang beli kuota kemudian buka YouTube. Ya boleh saja itu, tapi keberkahan itu kan mendatangi majelis ilmu ya. Semoga ini yang dilakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Pak, jadi karena ini sudah madaniyah pembahasannya ya banyak yang wah ternyata detail ya membahasnya. Emang begitu, karena sudah yang prinsip-prinsip sudah selesai, ini sudah masuk pada yang teknis-teknis itu. Sampai teknis bicara aja dibahas oleh Allah ya. Fala takhda'na bil qaul. Nah, maka jangan kamu rendahkan suaramu ketika berbicara dengan lelaki lain jenis ya. Maaf, lelaki bukan mahramnya. Ini ayat 32 ya. Ayat 33 ini nanti kaitan dengan 34 35 itu nyambung semua. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna, dan tetap tinggallah fi buyutikunna, di dalam rumahmu, wala tabarrujna, dan janganlah kalian tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah dulu ya. Ini setelah rambu-rambu bagi perempuan, satu, bicaranya jangan lembut kepada selain suaminya. Jangan lembut itu bukan berarti nggak punya sopan santun loh Pak, itu ya sewajarnya ya, sewajarnya. Memang lelaki itu, wanita itu, mohon maaf, nanti kita bacakan beberapa hadisnya ya, itu aurat ya, fisiknya maksudnya. Kalau suaranya bukan ya kemarin, tapi kan menarik itu ya. Antum kita kalau datang ke bank itu seneng nggak? Halus-halus ya Pak, halus-halus ya, disambut, nah gitu Pak. Maksudnya yang begitu itu harusnya ditiru oleh siapa? Istri kita harusnya. Yang paling lembut dengan suaminya itu ya perempuan-perempuan istri kita itu. Dan tetaplah tinggal di rumahmu dan janganlah kamu tabarruj dengan tabarrujal jahiliyah. Apa itu tabarruj? Nah, tabarruj apa tabarruj? Kalau diterjemahkan di Depak apa? Berhias. Ya, berhias dengan hiasan orang jahiliyah. Ya. Yang pertama, waqarna fi buyutikunna, dan tetaplah tinggal di rumahmu. Artinya apa? Syariat Islam sudah memberikan konsep dulu Pak ini. Nanti ada pengecualian pasti. Setiap sesuatu itu ada pengecualiannya nanti. Tapi konsepnya adalah dan tinggallah di rumahmu. Berarti tempat karya terbaik wanita di mana? Rumah. Itu konsep pertama dulu. Jangan langsung dibantah ya. Nanti kalau mau bantah nanti ada tempatnya ya setelah dijelaskan ya. Konsep pertama, tinggal di rumah itu yang paling baik ya. Bahkan itu jadi fitrahnya perempuan itu. Karena memang begitu. Islam itu sudah ngasih rambu-rambu. Nanti di An-Nisa ayat 34 jelas ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin dalam rumah bagi wanita. Kenapa?
karena Allah sudah kasih kelebihan kepada dia, dan Allah sudah kasih peran khusus kepada lelaki apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, tugasnya adalah mencari nafkah. Nah ini konsep Pak. Ya, boleh nggak perempuan bantu? Ya boleh, tapi ada rambu-rambunya nanti kan dalam pembahasan syariah itu. Tapi tugas pertama pencari nafkah siapa? Laki-laki, ya suami itu, jelas itu. Perempuan tugasnya apa? Fasolihatu, kalau ditinggal pergi, berarti kan di rumah ini konteks ayatnya. Qanitatun hafizatun lil ghaibi. Ayat itu bicara masih di satu ayat itu. Lanjutannya, kalau suami sudah serius amanah cari nafkah, tugas perempuan itu solihat qanitat, taat kepada Allah, taat kepada perintah suami. Hafidhatul lil ghaibi, kalau ditinggal pergi suami cari nafkah, istri yang baik itu menjaga kehormatan dirinya ketika ghaib, suaminya sedang tidak di rumah. Maka Nabi kan pernah memerintahkan Fatimah ya untuk belajar kepada siapa itu? Seorang perempuan yang Atikah itu siapa itu namanya? Yang ketika itu Fatimah datang membawa Husain ya, datang ke rumahnya, kemudian duduk ke pintu, ditanya, "Man, siapa?" "Saya." "Siapa?" "Fatimah." Sudah mau dibukakan itu ditanya, "Sama siapa?" "Sama Hasan." Pintunya nggak jadi dibuka Pak ya. "Mohon maaf, pesan suami saya, kalau suami tidak di rumah dilarang bawa masuk tamu laki-laki." Fatimah kan nego, "Loh ini kan bayi laki-laki, ini kan bayi." "Iya, meskipun bayi tapi kan laki-laki," begitu. "Karena pesan suami saya jangan bawa masuk tamu laki-laki." Ya pulanglah siapa? Fatimah itu ya. Kemudian berikutnya ketika masuk diizinkan kan, ternyata di rumah itu Masya Allah tidak ada perabot, yang ada hanya baskom, handuk, sama cambuk. Ya, bertanyalah Fatimah, "Ini untuk apa?" "Handuk ini sama air ini untuk nyeka keringat suami saya begitu pulang dari kerja." Ini bayangkan orang Arab Pak, keringetan pokoknya, bukan jenengan yang kerja kantor ya, keringetan Pak itu ya. Dan cambuknya buat apa? "Setelah saya seka, saya layani dengan terbaik, cambuknya saya tawarkan, Mas, kalau ada yang kurang maksimal pelayanan saya, monggo, ini cambuknya saya siap dipukul." Fatimah bertanya, "Pernah nggak cambuknya kepake?" "Alhamdulillah cambuknya dilempar, saya yang dicium sama suami saya." Mohon maaf ya, jomblo bersabar ya. Ya. Nah ini yang dipuji sama Nabi itu Pak. Jadi memang di rumah itu yang konsep awalnya ya, karena ayatnya tadi ya, bima hafidhum fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhah. Itu pun Pak, kalau sudah berusaha solehah kok salah, Allah itu maha lembut, kata Allah, "Wallati takhafuna nusuzahunna," dan istri-istri yang kamu khawatirkan nususnya. Apa nusus itu? Pembangkangannya, ngelawan sama suami. Termasuk pembahasan nusus itu adalah, mohon maaf, suami ingin mengajaknya hubungan tapi dia menolak dengan alasan capek lah, dengan alasan lagi nggak mood lah. Wah, ini dalam murkanya Allah sampai pagi hari itu ya, namanya nusus itu ya. Kalau ada istri yang bangkang lawan itu, kata Allah, fa'idhuhunna, maka beri nasihat dengan lembut. Wah, ini konsep lagi Pak, nasihat dengan lembut. Kalau belum mempan, wahjuruhunna fil madaji, ya sudah, tidak usah, mohon maaf ya, ditemani tidurnya, biar dia di kamar, jenengan di ruang tamu, tapi nggak boleh keluar rumah Pak.
ribut sama istri malah motong main ke diskotik atau tidur di masjid. Keliru ini ya. Enggak, tidurnya di rumah tapi tidak satu kamar itu. Nek diginikan kok istri belum sembuh ya, masih nggak taat sama suami, wadribuhuna, pukul kata Allah itu, tapi bukan pada wajahnya ya, monggo cablek mananya ya, pukul Pak, bukan digajul ya, ya sewajarnya itu ya, pukul itu. Nah kalau sudah baik kata Allah, falatabhu alaihina sabila, nah sudah baik jangan kamu ungkit-ungkit, nggak perlu ngatakan lo kamu naik kayak kemarin lagi tak apa pukul atau apa, ya sudah yang kemarin nggak usah diungkitin kata Allah. Ini dalam surat An-Nisa 33-34 nanti dibaca. Lah maksud saya kaitannya dengan ayat ini apa? Bahwa tugas perempuan itu di rumah ya, menjaga kehormatan diri dan suami. Maka kayak istrinya Nabi Ismail itu ditanyalah oleh ayah mertuanya, meskipun dia belum kenal kan, karena jauh Pak, Hebron sama Makkah itu kan, Ismail tinggal di Makkah, Ibrahim tinggal di Hebron Palestina kan itu ya. Ketika datang Ibrahim dalam sosok yang tua, nggak ngaku nah itu Ibrahim, hanya nanya gimana kabar kalian ya, baik alhamdulillah ya. Gimana setelah nikah sama Ismail? Ya, alhamdulillah Mas Ismail tanggung jawab, semua dicukupi, amanah, didik dengan sabar gitu. Iya nanti kalau suamimu pulang sampaikan salam dari saya, dan pesan saya satu, pintu rumahnya sudah bagus dipertahankan. Nah itu maksudnya siapa? Istrinya, itu yang dimaksud menjaga kehormatan suami ya. Maka istri yang sebelumnya kan ngomongnya nggak menjaga itu, gimana nikah sama Ismail? Rekoso Pak melu Ismail gitu ya, gawean abot rano duwite gitu, bahasa kita mungkin. Ismail kan kerjanya berburu itu. Pokoknya ngeluh terus itu. Ya sampaikan salam untuk suamimu, nanti kalau dia pulang tolong pesan saya satu, palang pintunya sudah rusak, segera diganti. Maka dia ngomong kan, tadi ada tamu begini-begini, pesannya apa? Palang pintunya sudah rusak, suruh ganti. Oh itu bapakku Ibrahim, palang pintu adalah kamu ahlak elek, maka suruh ganti. Ya suruh ya megat itu Pak ya. Lalu karena ini urusan ketaatan laki-laki itu bukan sama istri tapi sama orang tuanya ya, maka dipegat betul sama Ibrahim itu ya, sama Ismail maaf. Itu contoh Pak menjaga kehormatan itu. Nah ini jadi yang di rumah. Lah makanya nanti ayatnya urut ini, suruh di rumah dulu, dan kalaupun keluar kata Allah wala tabarrujna, tabarrujal jahiliyah, kalau keluar jangan tabarruj sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dalam tafsirnya apa tabarrujnya orang-orang jahiliyah terdahulu? Tabarruj itu Pak, kalau di dalam hadis itu disebutkan nih tentang lenggak-lenggok ya. Ya, ada hadis yang menyebutkan tabarruj ini, sinfani min ahlin nari lam arrohuma. Nabi bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, sinfani min ahlin nar lam arrohuma. Ketika Isra Mi'raj saya sudah mengenal banyak penduduk neraka, dan itu ada di zamanku ya. Pencuri yo ada, pezina yo ada, pemakan riba yo ada ya. Kemudian yang makan harta anak yatim ada semua. Yang tidak ada di zamanku tapi disiksa ada dua kata Nabi, sinfani, ada dua kelompok min ahlin nar, masuk neraka, lam arrohuma, saya tidak ngerti, di zaman saya nggak ada model begitu. Yang pertama kaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil bakari yadribuna bihannas. Yang pertama yang masuk neraka itu ada kaum, sebuah kaum, kelompok itu dia membawa cemeti seperti buntut sapi. Manusia tuh nggak salah dipukul ya. Yang begini ini akan masuk neraka ya. Itu dalam keterangan secara sahih Muslimnya adalah penguasa yang dolim, merampas harta rakyatnya, mendolimi rakyatnya, membunuh rakyatnya ya. Ada yang mengatakan syurtatuhum ya, bala tentaranya mereka begitu, atau pasukan keamanannya dan lain sebagainya ini ya. Ini yang pertama, tapi nggak kita bahas karena nggak terkait. Yang terkait yang kedua,
Golongan kedua nisaun, perempuan. Jelas ya Pak, perempuan ya. Kasiyatun, berpakaian. Ariyatun, tapi seperti orang telanjang. Ariyah itu telanjang ya. Ma'ilatun, ma'ilatun itu berjalan lenggak-lenggok. Ya, begitulah lenggak-lenggok, tahu ya Pak ya. Mumilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati ya, lenggak-lenggok kemudian kemayu, rambutnya ditambah-tambahi ya. Ya saya nggak tahu ini apa rebonding atau apa, nggak tahu karena memang penjelasannya itu ya pokoknya ada tambahan di rambutnya begitu tuh ya. Yang itu yang tujuannya menarik lawan jenis, sebagian mengatakan merubah ciptaan Allah. Wallahu alam shawab. Ini nggak ada detailnya karena Imam Muslim mungkin di zaman beliau iya nggak mungkin ada seperti di zaman sekarang, contohnya demikian banyaknya ya sampai bingung kita. Nah siapa ini? Ariyatun kasiyatun ya, dalam keterangan syarah Sahih Muslimnya itu berpakaian tipis nerawang ya, mohon maaf ya, berarti tidak menutup aurat. Nanti kita kalau ketemu ayat 59 nanti bahas tentang jilbab, baru kita bahas Allah syarat jilbab yang benar itu seperti apa. Apa harus warnanya hitam, harus bahannya tebal, atau boleh bahan jersey yang apa namanya bentuk lekuk tubuh, apa boleh dan sebagainya, itu nanti dibahas di bab tentang jilbab ya, Al-Ahzab ayat 59 insya Allah. Nanti ini baru ayat berapa ini? 34 ya, 33 ya. Nah jadi tabarus itu berdasarkan hadis ini adalah mereka perempuan yang keluar rumahnya tidak menutup auratnya, jalan lenggak-lenggok. Makanya Masya Allah ini di dalam keterangan tentang peristiwa Nabi Musa balik ini ya ke Makkiyah. Dulu ada surat namanya Al-Qasas, sudah dibahas dulu tentunya kalau masih ingat. Nabi Musa itu kan buron ya, karena mukul anak buahnya Fir'aun langsung mati gitu kan. Kemudian ada penduduk Fir'aun yang baik hati ngomong, Mas sampean buron loh, karena bunuh ini raja, malah raja itu buat sayembara untuk menangkap jenengan ya, nangkap kamu Musa. Maka Musa lari kan, jauh sekali Pak, dari Mesir sampai Madian itu kesayangan ya. Jadi Musa itu digambarkan pemuda yang kokoh, kuat sekali itu, sampai Musa keletihan dan sudah tenaganya habis, akhirnya leyeh-leyeh di bawah pohon. Pokoknya tenger-tenger lah bahasanya sini ya. Pas tenger-tenger itu di depannya nggak jauh itu ada pemandangan ya, di ayat 24 sampai 29 kalau nggak salah dibahas itu Al-Qasas. Tiba-tiba pandangan Musa itu melihat, kasihan Musa, ada perempuan itu angon kambing, itu setiap mau ngambil minum sumurnya kebetulan satu Pak, itu dikalahke terus gitu. Akhirnya Musa ngerak tegel. Ini bukan pencitraan ya, Musa nggak ada bakat-bakat modus gitu ya. Ya sudah, Musa nggak tega aja, sudah, Wan nggak berani semua sama Musa. Ya ada batu besar itu di dekat sumur itu, diangkat 10 orang nggak kuat, diangkat Musa dewean kuat Pak batunya itu. Maka anak gadis itu akhirnya ditolong oleh Musa. Ditanya, ma khatbukuma, kalian ngapain di sini? Kata Musa, kami menunggu untuk mengambilkan air untuk minum gembalaan kami ya. Dan kami nggak bisa sampai orang-orang ini selesai, dikalahkan terus pokoknya, meskipun datang duluan dikalahkan terus. Akhirnya Musa yang maju, ya sudah diambilkan Musa. Kemudian ya kan nggak berani Pak sama Musa itu, penggembala laki-laki itu ya. Akhirnya gembalaan selesai, dikasih minum, pulanglah anak gadis ini. Nabi Syuaib kaget, loh kamu sudah pulang Dok, biasanya sore ya. Iya tadi ada pemuda baik hati ya, orangnya kuat nah, ya.
promo ini si anak gadis ini kan gitu ya. Ya kayaknya cocok gitu, suruh kerja sama kita gitu. Maksud kami perempuan yang kerja gitu. Nanti ini juga dalil Pak, bolehnya perempuan bekerja. Iya ada dalilnya ini. Jadi Quran itu bahas perempuan perannya 4 nanti. 1 peran sebagai wanita solehah, 2 peran sebagai istri solehah, 3 kalau sudah punya anak peran sebagai pendidik untuk anak-anaknya, 4 peran bekerja. Jangan boleh nebak dari 1, 2, 3, 4 peran yang paling sedikit peran apa? Peran perempuan bekerja itu paling sedikit, hanya dibahas 1 ayat di surat Al-Qasas ini. Peran terbanyak peran apa? Sebagai ibu, sebagai istri. Peran terbanyak adalah peran sebagai istri, pendamping suami. Maka berarti harusnya perannya tidak boleh terbalik, dia boleh bekerja. Berarti syarat utamanya adalah 1 diridhoi suami, yang kedua tidak melalaikan kewajiban bakti kepada suami ya. Jadi kalau sampai kerja, mohon maaf, urusan rumah tangga malah berantakan, kacau ya, rumah kotor, nggak rapi, kemudian malah nyuruh suaminya, mas saya selak mangkat wis saponi dhewe omahe gitu. Misalnya Pak, mohon maaf, ini peran yang kebalik berarti. Jadi Quran itu konsep, makanya urut, harus dipelajari itu. Terbanyak perannya apa? Ternyata sebagai wanita pendamping suami. Nah, peran bekerja ada ini di surat ini. Ya. Baik, saya lanjutkan karena kisah ini terkait dengan bagaimana tadi lenggak-lenggok tadi. Akhirnya perempuan itu namanya Safura, ya, anaknya Nabi Syuaib. Diutuslah, "Nduk, coba anak mudanya suruh ke sini." Ya. Maka watamsi ihdahum mastamsi alastihya. Maka berjalanlah 2 anak gadis Nabi Syuaib itu dalam keadaan malu-malu dan mengatakan, ayah manggil jenengan untuk diaturi ya pinarak nafsa kita ya, karena sudah bantu gitu. Maka berjalanlah. Nah ketika berjalan ini anak Nabi Syuaib itu di depan Pak, tiba-tiba ada angin bertiup. Ini Israiliyat ya, bus gitu. Nabi Musa itu istighfar, perempuan di depannya itu mohon maaf tersingkap auratnya, meskipun nggak jelas seberapa tersingkapnya, jelas Musa sudah malu seperti itu, bukan malah apa namanya kesempatan dalam kesempitan. Nah, itu namanya Dono Kasino Endro ya, kesempatan dalam kesempitan itu ya, filmnya itu ya. Wah ini enggak ini, maka Musa langsung ngomong, ini di Israiliyat Pak, Mbak sampean belakang enggak? Ya, saya tak depan itu. Ya. Nanti jenengan cukup ngasih kode, kalau jalannya lurus biarkan saya, tapi kalau mau belok kanan lemparkan batu ke arah kanan, plek berarti belok kanan ya. Ada simpangan belok kiri lempar batu berarti belok kiri. Itu artinya Pak, sepanjang jalan itu Musa tidak pernah ngobrol sama anak gadis itu, bahasanya isyarat Pak, sekedar ngomong kiri mas, kanan masih orang itu, pakai isyarat itu. Wah ini betul-betul ifahnya Nabi Musa menjaga kehormatan dirinya dan menghargai putri Nabi Syuaib tadi itu. Nah itu contoh lenggak-lenggoknya perempuan itu difahami mendatangkan syahwatnya laki-laki. Ya makanya kalau tabarruj itu di mana tadi, termasuk berhias, memakai wangi-wangian, termasuk berjalan dibuat-buat megal-megol bahasa Semarang ya Pak. Ya untuk menarik lawan jenis ya. Bahkan Rasul bersabda, saya tambah 1 hadis, innal mar'ata auratun, perempuan itu aurat badannya, fa idza kharajat istashrafaha syaitan, ketika dia keluar dari rumahnya maka setan menghiasinya. Mohon maaf, bukan masalah cantik nggak cantik, namanya setan itu luwih pinter nggodanya, bukan masalah cantik tidak cantik itu ya, karena itu setan menghiasinya itu ketika dia keluar rumah. Wa aqrabu ma takunu bi rauhati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha, dan tempat terbaik mendulang rahmat bagi seorang perempuan adalah di rumahnya. Nah,
Jadi rahmatnya Allah itu untuk perempuan memang di rumahnya. Bahkan dalam hadis sampai Nabi bersabda, "Sholatul mar'ati fi makhda'iha afdhalu min sholatiha fi baitiha." Salatnya perempuan di kamarnya itu lebih baik daripada salat di ruangan rumahnya. Ini dipahami hadis bahasanya, ini bahasa kiasan. Artinya apa? Semakin tersembunyi dari pandangan umum semakin baik. Ya, kamar ini ke rumah mungkin los-losan Pak. Ada kamar, ada ruang tamu. Nabi bersabda, sholat di kamar itu lebih baik daripada sholat perempuan di ruang tamu. Artinya semakin delik makin baik itu. Nah, meskipun Nabi bersabda, "La tamna'u ima'akum masajidallah." Jangan kalian larang perempuan-perempuan itu untuk sholat berjamaah di masjid. Nggak boleh melarang suami. Ya. Idza aminal fitan, kalau mereka bisa menjaga dari fitnah. Mohon maaf, tidak tabarruj. Ya mosok arep sholat jamaah malah rukuhe krak dinggo. Ya pamer rebondinge misalnya, rukuhe disampirke wis wangi dinggo gak tekan masjid. Lho nek yang begini Pak, enggak boleh ke masjid yang begini ini. Ya, karena dia sudah membuka celah fitnah. Tapi nek ini sudah ridho suami didapat, suami mengizinkan nih menjaga kehormatan diri, mohon maaf, tidak menarik ya, tapi dia ingin merasakan suasana masjid barangkali, tidak boleh suaminya melarang kalau memang itu tidak mendatangkan fitnah. Apalagi sudah disater kayak begini rapat itu dibolehkan itu, tapi yang terbaik adalah di rumah. Sekali lagi ya pilihan ibu-ibu ini mau terbaik atau boleh, ya hukumnya kan tentunya kalau ndak ada halal haramnya, yaitu berarti tingkat kualitas pilihan kan. Kalau mau lebih baik ya di rumah, kalau di masjid mubah, boleh-boleh saja. Ini Bapak Ibu agak panjang, mohon maaf mengulang karena memang ayat di 34, 35 itu nanti, kalau 34, 35 nanti pembahasannya ini pertanyaan dari, nah ini Ummu Salamah, ya Rasulullah, Quran itu membahasnya kok laki-laki terus jihad, tugasnya laki-laki, haji juga yang dibahas laki-laki, amar ma'ruf nahi mungkar laki-laki, dakwah laki-laki, ya mendidik laki-laki lagi, ya berdagang laki-laki. Loh perempuan itu kok nggak disebut dalam Quran? Makanya turun ayat 34, 35 ini. Itu sedikit bocorannya ya, karena sudah Isya kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Artinya jawaban dari Allah itu turun berkenaan dengan pertanyaan Ummu Salamah. Loh perempuan perannya di mana kok yang disebut laki terus begitu? Maka nanti dijawab oleh Allah dengan turun surat 34 dan 35 ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.